Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembahasan mengenai pengolahan data dengan Microsoft Access. Jadi yang lalu kita membahas mengenai tabel. Sekarang kita membahas mengenai query. Query adalah fasilitas untuk memproses data. Untuk membuat query dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, mendesain query secara manual. Jadi kalau secara manual itu semua step kita yang harus menentukan atau membuatnya. Yang kedua, dengan cara mendesain query dengan bantuan. Jadi yang sudah ada bantuan di Microsoft Access disebut dengan query wizard. Jadi situ sudah ada step-step yang otomatis sehingga kita lebih mudah membuatnya. Tipe query wizard ada simple query wizard, ada cross-step query wizard, ada find duplicate query wizard, ada find unmatched query wizard. Sekarang saya mau mendemokan mengenai pembuatan query. Ini kita udah punya tabel. Tabel ini udah punya file yang terdiri dari 4 tabel yang kita bikin di materi kuliah yang lalu. Yang pertama, nama mahasiswa. Ini adalah nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah SIM semester ini. Ada Dikmas, ada Hari, ada Dea, ada Adam, ada Adityo, dan semuanya ada 60 orang. Kemudian ada juga nama mata kuliah di sini. Ini tabel nama mata kuliah. Ada kode mata kuliahnya, ada nama mata kuliahnya, ada SKS-nya. Kemudian ada semester. Kalau SMT kodenya 2013 itu artinya semester gasal 2013-2014. Kalau 2013,5 artinya semester genap 2013-2014. Kemudian juga ada Trans MHS SIM. Ini adalah nilai-nilai mata kuliah yang telah kamu ambil. Di sini terdiri dari 4 field. Ada field NRP, ada kode MK-nya, ada nilainya, ada semesternya, SMT-nya. Sini misalnya 2016-13 0117, kode mata kuliahnya B13003, nilainya C, SMT-nya 2016. Oke. Ini ada sebanyak 3045 mata kuliah. Sebesarin kali ya. Oke. Nah, sekarang coba kita hapus-hapus, ditutup. Sekarang kita mau membuat query. Pertama-tama create. Di sini ada dua pilihan, query wizard dan query design. Kalau query design, kita keluar gini, ini kosong semua ini. Jadi kita yang harus mengisikannya. Misalnya kita mau pakai nama mata kuliah, bisa diambil dari sini tabelnya nama mata kuliah. Di tabel nama mata kuliah tadi, di tabel nama mahasiswa itu ada 2 field, yaitu NRP dan nama mahasiswa. Kamu boleh ambil satu sini, kemudian ini juga boleh. Kalau ini di run, keluar semua. Ini kalau kita pakai manual.
Bisa juga kita buatnya pakai query wizard. Create, kemudian query wizard. Nah, sekarang kita contoh simple query wizard. Di simple query wizard, oke. Nah, di sini kamu punya pilihan mengenai tabel-tabel atau query yang kamu akan jadikan query. Jadi query pun dapat di query lagi. Jadi query dapat di query lagi. Misalnya nama mahasiswa. Nama mahasiswa, NRP, dan nama mahasiswa. Field mana yang kamu ambil, misalnya ini pilih satu-satu. Kalau nggak jadi boleh balik. Kalau mau semuanya pakai yang ini. Contohnya keluar. Next. Misalnya open query, kita open, ini keluar semua. Oke, karena tidak ada proses, tidak ada filter, maka di query nama MHS ini persis sama dengan tabel yang ada di nama MHS. Bisa saya buka, ya, persis sama. Kenapa persis sama? Karena kita tidak melakukan treatment apa-apa, jadi tidak ada filter, tidak ada proses apa-apa di situ. Oke. Kemudian ini hasilnya. Kalau udah ketutup, ini juga kamu bisa buka, bisa diganti namanya pakai rename. Di rename misalnya kamu ganti namanya nama mahasiswa, boleh. Selanjutnya coba kita lihat sini. Simple query wizard itu bisa kita pilih untuk kebutuhan pemrosesan data secara umum. Jadi proses-proses secara umum bisa kita pakai simple query wizard, misalnya sort, link satu tabel dengan tabel lain, filter data, perhitungan, rekap, dan lain-lain. Nanti kita belajar mengenai itu. Misal secara umum misalnya sort gitu ya. Misalnya sort sudah jadi bikin, kita buka design view, kita mau link dengan tabel lain. Caranya show table, akan keluar tabel-tabel, queries juga kalau ada keluar dari sini. Misalnya kita gabung dengan trans mahasiswa. Jadi di sini NRP bisa kita link, kemudian akan keluar kode MK. Kita boleh tulis lagi nilai, kita tulis lagi semester. Kalau kita run, nah ini dia. Kalau kita mau link lagi, boleh lagi. Misalnya kita link dengan di trans tadi yang ada kan hanya, coba kita lihat. Trans tadi yang ada cuman kode mata kuliah. Nama mata kuliahnya apa kita lupa. Maka kita bisa link aja dengan nama mata kuliah. Maka kode MK yang di sini saya klik kiri, kemudian saya tarik ke kanan. Setelah sampai ke kode MK saya lepas. Ada linknya, ini nama link. Sini kita bisa taruh di sini, misalnya kita mau sisipin di sini. Saya seret aja sini. Kalau tempat yang mau dipindahin boleh kamu seret. Kita run. Jadi ini komunikasi dalam krisis. Raden Mas Sony dapat waduh belajar Raden Mas dan Iman gitu ya. Oh susah ya KDK itu kayaknya. Oke. Saya besarin.
Oke. Ini kita lihat urutnya malah di komunikasi dalam krisis. Misalnya kita mau urutnya NRP, gitu ya. Boleh. NRP urutnya. Kita sort aja di sini. Mulai dari ascending, dari kecil ke besar. Maka kalau sekarang dikemas Vivaldi. Wah, dikemas Vivaldi. Kemudian kelihatan gitu ya. Misalnya saya mau sort berdasarkan nama mata kuliah deh. Yang pertama-tama bukan NRP. Bisa. Kamu boleh sort ini. Oke, kemudian kamu sort lagi. Ascending. Jadi di sini nanti pertama-tama dia akan di-sort berdasarkan nama mata kuliah. Kemudian baru di-sort berdasarkan NRP-nya. Oke, jadi agama Islam. Dikemas dapat C, hari dapat A, Dea dapat B, dan selanjutnya. Ini semester ketika ini diambil. Gimana bacanya ini kurang ngerti juga. Gak usah khawatir, kita tambahin aja lagi linknya dengan semester. Kita close semesternya, tarik di sini. Look di semester di sini. Gitu ya. Oke, udah kelihatan semua. Kita save tadi. Jadi ini dia. Enaknya ketika kita pakai query, ketika kamu ada tambahan di tabel, maka kamu nggak usah bikin query baru lagi. Query-nya yang lama, tapi yang data baru akan diproses sesuai perintahnya. Jadi kita nggak usah bikin lagi, terus saja. Jadi misalnya ada data baru masuk sini, pasti masuk ke sini juga. Gitu ya. Oke ya. Kemudian bisa juga filter data. Filter data itu maksudnya kayak gini. Misalnya kita cek, misalnya saya pinjam siapa ya? Saya pinjam Renaldi ya. Renaldia Arinda Septa. Saya copy NRP-nya misalnya. Minta izin Renalia ya. Nah, saya taruh di sini, di kriteria ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi, yang muncul hanya yang sesuai dengan kriteria. Renalia, ada 52 record. Renalia pinter nih. Terus pinter, ada juga nakal ini Renalia. KDK, udah diulang dapat D. Oke, gitu ya. Udah, sampai sini. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke cross-tab query wizard. Cross-tab query wizard itu pilihan ini membantu kita untuk membuat tabel atau query dalam format cross-tab. Misalnya kayak gini. Kita lihat sini trans mahasiswa. Ini kan semuanya ke bawah. NRP ke bawah, kode mata kuliah ke bawah, nilai ke bawah, semester ke bawah. Nah, sekarang saya misalnya mau tahu berapa sih mahasiswa yang dapat nilai C, berapa yang dapat nilai B, berapa yang dapat nilai D, dan segala macam. Itu disebut dengan cross-tab. Gitu ya. Jadi misalnya mata kuliah apa gitu ya. Kita lihat. Sekarang saya bikin cross-tab. Create, query wizard, cross-tab query wizard.
Sekarang saya ambil misal dari tabel bisa, dari query juga bisa. Kita ambil dari query ya, yang namanya nama mahasiswa. Nah, ini disebut dengan bentuk cross tab. Jadi informasinya adalah ada row title, ada kolom title. Jadi row title-nya, row-nya, misalnya saya ambil nama mata kuliah. Kemudian next. Yang jadi kolom title-nya, row atau kolom heading-nya adalah nilai. Oke. Kemudian yang dihitung di sini adalah jumlah orangnya, count. Oke, kita masuk. Kemudian kita finish. Nah, ya. Ini untuk yang namanya siapa nama ini? Misalnya tadi kan masih tadi kan kita filter, sekarang kita copot filternya. 2016 kita copot. Nah, sekarang cross tab ini. Jadi cara baca ini dia namanya cross tab query. Jadi kita kayak bikin rekap. Dari sini kita lihat bahwa agama Islam sudah diambil 58 orang, A yang nilai A 26 orang, nilai B 23 orang, nilai C 9 orang. Agama Katolik diambil 1 orang, yaitu A. Protestan 1 orang. Analisis wacana 7 orang, A-nya 1, B-nya 4, C-nya 2. Ada asas manajemen, nilainya ada 72 orang yang telah mengambil ini. 72 orang itu ada yang ngambil sekali, ada yang mengambil 2 kali. Jadi walaupun 60 orang, itu bisa menjadi 72 orang karena ada orang yang mengulang, jadi mengambil lebih dari 1 kali. Di sini nilai R 7 orang, nilai B 13 orang, nilai C 23 orang, nilai D 18 orang, nilai E 11 orang. Oke. Jadi ini disebut dengan cross tab query. Sekarang kita masuk lagi ke find duplicate query wizard. Find duplicate query wizard. Di find duplicate query wizard ini, pilihan ini membantu kita untuk mendapatkan data yang sama pada satu tabel, data duplicate. Misal di sini saya mau tahu siapa aja sih yang pernah mengulang mata kuliah dari 3050 entry data record, ada nggak sih yang mengulang gitu ya. Jadi artinya NRP-nya, namanya sama, kode MK-nya sama, dia mempunyai, tapi semesternya beda. Jadi artinya dia telah mengulang karena dia mempunyai mata kuliah yang sama pada semester yang beda. Oke. Jadi kita pakai query wizard lagi, tapi sekarang find duplicate. Pakai query lagi. Pakai tabel boleh, pakai query boleh ya. Sekarang kita pakai query. Nama mahasiswa. Apa yang sama gitu ya. Yaitu namanya sama, NRP-nya sama, namanya sama, nama mata kuliahnya sama. Gitu. Next. Kemudian informasi selanjutnya boleh apa? Semuanya panggil aja. Kita next.
Kita finish. Oke. Sini kelihatan. Dikmas Rivaldi pernah ngambil asmen nih 2 kali nih. Pertama ya dapat 2013 genap dapat D, kemudian ulang dapat C. Kemudian Dikmas banyak juga ulangnya nih Dikmas. Hari Kurniawan pernah ulang juga nih bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga, teori komunikasi juga. Kemudian Dea juga pernah ulang nih. Bahasa Inggris 2. Ayo Dea belajar bahasa Inggris Dea. Nanti ketemu sama orang asing agak bingung. Kemudian Adam juga pernah ulang, MPK pernah ulang, PS pernah ulang ya. Oke. Ini dia dapatnya find duplicate for nama mahasiswa. Jadi di tabel ini ketika tabel ini dirubah, kamu nggak perlu buat ini lagi. Dia terus saja melakukan perhitungan dengan formula yang sama, yaitu mencari kesamaan di NRP, nama mahasiswa, dan nama mata kuliah. Terus find unmatched query wizard. Find unmatched query wizard, yaitu pilihan yang membantu kita untuk menemukan data pada satu tabel yang tidak ada pada tabel lain. Oke. Misalnya seperti apa? Misalnya kayak gini. Nah, mahasiswa, data ini pastinya semuanya ada di sini karena memang sudah saya seleksi gitu ya. Sekarang misalnya saya tambahin. Misalnya namanya nama saya. Misalnya 1990. Jurusan 13. 00 11 misalnya. Jadi namanya Harun Muhyiddin. Oke. Pertanyaannya gini. Ini ada nama mahasiswa 61 orang. 61 orang. Saya besarin ya. Nama mahasiswa 61 orang. Yang terakhir nama Harun Muhyiddin. Nah, dari sini sementara saya punya juga yang tadi transkrip mahasiswa. Pertanyaannya adalah dari nama mahasiswa ini, dari tabel nama mahasiswa ini, apakah semuanya sudah ada di sini gitu? Kita pengen tahu, ada nggak yang nggak ada gitu ya? Ada nggak sih nama mahasiswa yang transkrip mahasiswanya belum tercantum di sini? Gitu. Kamu bilang ada, jangan kamu tahu saya tambahin tadi ya, Harun Muhyiddin. Tapi kalau nggak ada itu pekerjaan berat itu. Pekerjaan berat mencari dari 3045 ke 61 orang. Yang mana nih yang ada, yang mana yang enggak. Nah, caranya dengan cara tadi. Mencari yang unmatched. Kita pakai query wizard. Jadi find unmatched query wizard. Nah, sekarang tabel yang akan dicek nama mahasiswa. Kamu pilih nama mahasiswa. Next. Kemudian trans MHS SIM. Next. Kemudian yang dicari misalnya NRP sama NRP. Keluar ini NRP dikawinkan dengan NRP. NRP di nama mahasiswa dikawinkan dengan NRP yang di trans mahasiswa SIM. Nanti yang muncul adalah yang NRP di sini ada, di sininya tidak ada. Oke, next. Informasinya semua NRP dan nama mahasiswa. Finish, keluar. Ini adalah NRP dan nama mahasiswa
yang datanya tidak ada di data trans MHS SIM. Gitu ya. Alhamdulillah. Sekarang kita berikutnya. Jadi udah semua ya, simple query wizard udah, cross tab query wizard udah, find duplicate query wizard udah, find unmatched query wizard juga sudah. Sekarang kita lihat ke tipe-tipe query. Ada 6 tipe query yang tersedia, yaitu select query, dipakai untuk memproses data, make table. Make table itu hasil dari query-nya akan dibentuk menjadi tabel baru. Kalau append query, hasil query-nya akan ditambahkan ke tabel yang ada. Update query, merubah data pada tabel. Cross tab, membentuk rekap pada format cross tab seperti tadi. Delete, menghapus data dari suatu tabel. Jadi kita masuk ke select query dulu. Di select query, jadi misalnya tadi yang nama mahasiswa. Di query, kita lihat sini, saya desain view. Nah, di sini dia tipe-tipe dari query. Ada select query, ada make table query, ada append query, ada update query, ada cross tab query, ada delete query. Di select query itu banyak yang kita kerjakan. Pertama-tama tadi kayak sort ya, sort. Nah, kita juga bisa pilih mana yang mau, ini nggak perlu, ini udah ada semesternya misalnya. Kan semester udah ada, ngapain juga pakai semester SMT, hapus boleh. Jadi nggak ada lagi dia di sini semesternya. Tapi data itu tetap ada di tabel. Jadi query ini hanya menyajikan aja, tidak mempengaruhi data untuk yang select query ini. Misalnya, nggak usah pakai kode MK deh. Yang penting kan udah ada nama MK, boleh juga. Jadi sekarang nggak ada kode MK-nya, yang ada hanya nama MK. Susunannya nggak bagus, mau rubah susunannya, boleh kamu rubah ini. NRP, nama mata kuliah, nilai, semester diambil. Oke. Kemudian juga bisa kita lihat lagi ya. Di proses data di query itu bisa untuk sort tadi udah ya. Kemudian dapat melakukan filter, menyaring data yang ditampilkan. Menyaringnya bisa pakai and dan or. Misal di sini saya mau NRP-nya, saya nggak hafal. Misalnya Iman Kaulan Hak, pinjam NRP-nya Iman ya. Oke. Saya taruh di sini. Nah, saya taruh di kriteria. Maka yang muncul hanya yang NRP-nya 2016-13-0003. Ya. Wah, Iman Peter. Hebat. Ya. Nah, tapi saya misalnya maunya nggak satu orang dong, lebih dari satu orang misalnya. Saya kepengen selain Iman, saya ke bawah deh, supaya mungkin dapat yang lain. Misalnya Hartanti, gitu ya, pinjam ya Hartanti ya. Maka saya desain lagi
Saya taruh di sini, OR. Jadi 2016 13.0003 atau 2017 13.0026. Oke. Nanti yang muncul ini. Iman dan Hartanti. Hal seperti ini kalau di Excel sulit dikerjakan. Artinya bukan tidak bisa dikerjakan ya, tapi sulit dikerjakan. Jadi kalau misalnya kamu udah punya ini, kemudian datanya mau kamu pakai di Excel, gampang. Tinggal kamu blok, kamu copy, Ctrl C. Saya buka Excel. Kemudian saya Ctrl V. Paste. Nah, tinggal di setting aja format selnya. Wrap teksnya saya hapus. Oke. Udah semua. Nah, jadi kalau saya memproses lebih suka pakai akses, tapi untuk penampilan, untuk menyajikannya, memprintingnya, saya pindahkan dulu ke Excel karena di Excel formatnya lebih banyak, jadi lebih rapih. Misalnya saya bisa bikin ini dalam bentuk bikin kotak-kotaknya dan segala macam, itu lebih rapih Excel dibandingkan akses. Dah, kata Dinda ya. Tapi saya maunya gini, misalnya untuk yang Iman, saya mau tampilnya analisis wacana saja. Saya tulis di sini nama mata kuliahnya. Sini, analisis wacana. Jadi kriterianya adalah NRP-nya 2016-13-0003, nama MK-nya analisis wacana. Maka yang muncul di sini yang Iman hanya yang analisis wacana aja. Hartanti karena tidak dikasih kriteria, semua yang dia ada muncul. Misalnya saya pengen Hartanti yang pengantar di ilmu ekonomi aja, boleh juga. Kamu tulis di sini pengantar ilmu ekonomi aja. Ya cuma 2. Atau misalnya saya mau Iman yang A, nilainya A aja, yang nilainya A. Kalau yang Hartanti yang nilainya B. Nah, itu keluar. Yang Iman yang A semua, Hartanti yang B semua. Atau saya mau yang Iman yang A, tapi juga B juga mau deh, gitu. Tulis saja A or B. Kalau ini jangan N ya. Kalau N nanti nggak keluar. Misalnya gini, saya tulis N ya buat Hartanti. N, NA. Kita lihat. Hartanti ini nggak keluar kan, Iman aja ini. Kenapa nggak keluar? Karena nilainya itu kalau nggak A, kalau nggak B, kalau nggak C, kalau nggak D, kalau nggak E. Nggak ada nilai yang A, B gitu. Jadi kalau misalnya ini artinya adalah yang B dan A. Nggak bisa ya. Tapi kalau kita bilangnya OR baru keluar. B mau, A mau. Itu artinya adalah B or A. Tapi
beda. B and A artinya di tempat itu harus ada tulisan B dan ada tulisan A, baru dia muncul, gitu ya. Kalau kayak gini, keluar. Ini Iman, B keluar, A keluar, Hartanti juga keluar, A keluar, B, pintar-pintar. Terus semangat ya Iman sama Hartanti dan yang lain juga. Oke. Terus kita masuk ke mana tadi? Rekap filter tadi ya, nyaring filter. Sekarang kita masuk ke rekap data. Jadi tabel itu bisa kita buat rekap. Misalnya ada grup by, itu data yang dengan nilai sama akan digabungkan. Sum, data dijumlahkan. Average, dicari rata-ratanya. Min, diambil nilai terkecilnya. Max, diambil nilai terbesarnya. Kemudian count, dihitung berapa banyak datanya. Kemudian stdef, dicari standar deviasinya. var, dicari varian dari data yang digabungkan. Kemudian first, diambil data yang lebih dulu di input. Last, diambil data yang terakhir di input. Expression, dipakai jika field merupakan proses. Where, berguna untuk filter data yang akan direkap. Jadi seperti filter data dia. Oke, kita cek sekarang. Misal saya mau rekap data yang tadi ya, nama mahasiswa. Kemudian namanya bukan nama mahasiswa, ini saya ganti, rename, namanya adalah transkrip mahasiswa. Transkrip. Sekarang misalnya total tadi ya, rekap. Ini dinyalain ininya, totalnya. Udah nyala sekarang. Nah, misalnya kita pakai group by. Saya hapus dulu. Group by itu akan mengelompokkan, saya ulang. Trans mahasiswa tadi kan terdiri dari 3.000-an 3.000-an data. Nah, sekarang kalau misalnya ini cuma NRP aja yang tanpa total ya. Tanpa total. Kita lihat bahwa akan ada 3.050 data. Nomor yang sama, terus beda, terus jadi semuanya diambil. Tapi kalau saya group by, di sini pakai total, group by gitu ya, maka yang keluar hanya 60 data. Kenapa gitu? Karena yang sama akan dikelompokkan menjadi satu. Jadi walaupun ini 2013-13-0052 ada banyak, tapi karena sama dia dikelompokkan menjadi satu aja. Disebut dengan group by. Gunanya buat apa misalnya? Misalnya kita tambahin mengenai sini kode mata kuliah. Kode mata kuliah. Kemudian di sini bukan group by lagi, tapi saya masukin di sini misalnya count. Jadi udah berapa kali mengambil mata kuliah sih NRP ini? Saya kasih nama deh namanya ya. Oke, jadi NRP nama count. Nah, Dikmas telah mengambil mata kuliah sebanyak 68 kali.
Jadi count of kode mata kuliahnya telah mengambil sebanyak 68 kali. Ada yang mengulang, ada yang nggak mengulang gitu ya. Hari juga demikian, Dea juga. Jadi artinya di sini cara bacanya adalah Dikmas mengambil 68 mata kuliah. Hari mengambil 76 mata kuliah dan selanjutnya. Itu total dari mulai kuliah dia. Bisa juga kita mau tahu per semesternya gimana sih gitu. Masukin aja sini semesternya. Huruf by. Sekarang gini. Sekarang Dikmas jadi banyak sekarang. Dikmas semester gasal 2013 ngambil 8 mata kuliah. Semester gasal 2014 ngambil 5 mata kuliah. Jumlah mata kuliah yang diambil count off-nya. Gitu. Oke. Day itu tadi mengenai group by dan count. Sekarang saya mau tahu berapa SKS sih yang diambil gitu ya. Misal tanpa semester. Jadi udah pernah ngambil berapa mata kuliah, itu total SKS yang pernah diambil, mau ngulang mau enggak, jumlahin. Maka ini saya tulis sum. Sum. Gitu. Dikmas sudah hampir tamat ini karena mengulang. Hari 204 SKS dia ngambil. Artinya cukup banyak mata kuliah yang udah diulang. Oke. Yang paling dikit 100 orang, Ani Istiani. Ya karena memang setelah ERP-nya dikit. Artinya kuliahnya lebih belakangan. Oke. Zoom. Misalnya saya mau tahu tadi yang mengenai sum ya. Sum itu adalah menjumlahkan di total ini ya. Sekarang misalnya min nilai. Misalnya tanpa rekap. Sebagai kode pakai nama mata kuliah aja. Misalnya nama mata kuliah. Misalnya Rivaldi. Jangan Dikmas lagi deh. Yang belakangan. Bawah misalnya Ani. Sekarang contohnya Ani. Pinjam ya Ani ya. 2017 3048. Saya tulis di sini kriterianya ini. Jadi artinya yang kita lihat hanya 2017 13 0048. Nah, kita lihat misalnya sederhananya misalnya selintas ini masih ada E nih Ani. Nah, statistik E. Di sini kan Anis Listiani telah mengambil 38 mata kuliah. Ada yang ngulang, ada yang nggak ngulang. Misal sekarang saya mau yang nilainya jangan diulang-ulang nilainya, satu aja nilainya. Nilai yang terbesar yang diambil. Nah, jangan lupa A itu di kepala kita terbesar, lebih besar dari B. Tapi sebenarnya di urutan, di nilai indeks dari komputer, A itu lebih kecil. Jadi kita carinya bukan pengen A yang dapat, kalau ada B, ada A yang diambil.
kan seharusnya max, itu kalau logika kita. Tapi kalau logikanya di komputer, A itu lebih kecil dari B. Jadi karena itu kita pakai min. Oke. Jadi tadi 38, sekarang 37. Ini semua udah digabung, tidak lagi ada yang duplikat di sini. Karena nilai yang paling kecil dalam pengertian huruf ya. Jadi huruf yang lebih kecil yang akan diambil, yang lebih besarnya nggak usah diambil. Misalnya yang lebih jelas, yang banyak misalnya, saya rubah lagi ini. Misalnya Dikma sudah sering. Kita lihat dulu datanya. Coba kita lihat Muhammad Fatoni. Pinjam Muhammad Fatoni ya. 2015. Misalnya ini RP-nya kelas ini. Nggak usah pakai. Ada 54 mata kuliah. Kita lihat, cek sebentar. Selintas. Kita lihat sini gitu ya. Ada beberapa yang mengulang. Misalnya komunikasi kelompok pernah dapat B, pernah juga dapat E. Komunikasi massa pernah E 2 kali, pernah C. Nah, karena yang diambil yang nilai terbesar, artinya huruf terkecil, maka saya bisa pakai gini, yang diambil min, bukan minus, minimum. Jadi nilainya minimum, artinya huruf terkecil. Kalau di logika kita kan angka besar itu. Oke. Tanpa ini kita lihat dulu. Tanpa ini ada 54 data. 54 itu pelan-pelan coba kita lihat lagi. Ada mata kuliah yang berulang. Komunikasi kelompok, salah satunya, dan komunikasi massa. Nah, sekarang ketika saya pakai total, saya min, sekarang dari 54 menjadi 47. Kita lihat tadi di komunikasi massa. Saya sortnya berdasarkan nama mata kuliah. Komunikasi massa udah C. Kelompok udah B. Oke. Jadi dari 54 tinggal 47, yaitu ada 7 mata kuliah yang hilang karena digantikan dengan mata kuliah yang nilainya lebih besar. Lihat dari sini udah banyak ini. Muhammad Fatoni. Mudah-mudahan cepat jadi sarjana. Oh, masih ada komunikasi pemasaran. Siapa ini dosennya Muhammad Fatoni? Kamu dapat E. Belajar ya. Oke. Dah. Tadi mengenai banyak ini. Jadi min, plus gitu ya, variabel. Nah, kemudian misalnya data ini saya mau jadiin tabel sendiri deh. Jadi namanya tabel transkrip Muhammad Fatoni. Maka kita bisa bikin make table di sini. Make table kita tulis namanya adalah transkrip. Transkrip baru lah kita bilangnya. Transkrip baru. Kamu lihat di sini tidak ada di sini di tabel ini tabel dengan nama transkrip baru. Tapi ketika saya run, dia bilang you're about to paste 47 row, maka yes, maka muncul di sini transkrip baru yang terdiri dari nama Muhammad Fatoni yang tadi nilainya kita ambil yang paling besar atau huruf
terkecilnya. Oke, udah. Yes. Begitu. Sekarang kita mau masuk ke, kamu lihat di sini, beda ininya, beda simbolnya. Kalau ini artinya make table. Sekarang saya klik kanan, saya design view lagi. Nah, sekarang saya rubah lagi menjadi select query. Saya rubah lagi. Nah, sekarang saya mau masukkan, cari lagi yang lain supaya adil. Semuanya insya Allah sebanyak mungkin dijadiin contoh. Sekarang Nurul Khairun Nisa. Nah, sekarang kasih NRP-nya ini. Ini NRP Khairun Nisa. Kemudian kita hanya lihat sekarang yang nilainya udah dipilih yang nilainya terbesar atau angka hurufnya terkecil. Ini dia Khairun Nisa. Ada 45 record. Nah, sekarang Khairun Nisa, data yang ini gimana caranya masuk ke tabel transkrip baru. Gimana caranya? Gampang, kita pakai query append. Oke, tambahkan ke tabelnya, nama tabelnya transkrip baru. Kalau belum ada kamu boleh ketik, boleh cari sendiri atau boleh ketik. Oke, nah mulai di sini ada append to. Jadi field NRP akan ditambahkan ke field NRP juga. Misalnya kalau ini seringkali otomatis dia kalau sama, maka ini kalau misalnya saya hapus ya. Misalnya gini, NRP kita mau tambahkan ke NRP. Nama mahasiswanya kita tambahkan ke field nama mahasiswa. Nama mata kuliahnya kita tambahkan ke field nama mata kuliah. Nilainya kita tambahkan ke min of nilai. Gitu ya. Oke. Jadi saya run. Tambahan 45. Yes, saya save. Di transkrip baru yang tadi hanya ada Muhammad Fatoni. Sekarang saya sort misalnya berdasarkan NRP. Muhammad Fatoni sekarang sebanyak 47. Sekarang udah masuk juga di sini data dari Nurul Khairun Nisa. Oh gitu. Oke. Kemudian sekarang kamu lihat sini berubah sekarang simbolnya. Yang tadi ada tanda plus, sekarang tadi tanda seru doang, sekarang tanda plus. Itu artinya tabel ini berfungsi untuk menambah. Oke. Sekarang saya desain view lagi. Saya balik lagi ke select query. Sekarang saya merasa bahwa ini besar. Misalnya sekarang balik ke transkrip baru. Misalnya buat contoh nggak apa-apa ya Nurul ya. Misalnya rupanya kita salah menulis nama. Sebenarnya tulisan Nurul Khairun Nisa misal itu N-nya 1 misalnya ya. Gak apa-apa hari ini saya minta maaf izin. Sekarang saya blok
saya buat create, misalnya pakai query wizard, simple query wizard, transkrip baru, saya ambil semuanya, next, kemudian saya finish. Ini adalah persis sama tabel. Nah, tadi gimana tadi? Itunya kasusnya, jika misalnya ada di tabel ini datanya salah, saya harus ganti. Ini capek juga kan kalau misal satu-satu kita ganti. Padahal kita gantinya hal yang sama, yaitu tulisan Nurul Khairun Nisa double N kita rubah menjadi, benernya adalah Nurul Khairun Nisa 1N misalnya. Maka dari tabel ini saya desain view. Nah, saya rubah ke update query. Di update query, kriterianya adalah saya tulis sini, tadi saya udah copy, ini dia, Nurul Khairun Nisa, N-nya 2. Saya update tuh menjadi misalnya Nurul Khairun Nisa, N-nya 1. Oke. Ini kalau saya run, maka semua tulisan yang Nurul Khairun Nisa akan berubah menjadi Nurul Khairun Nisa. Update 45. Oke. Saya yes. Saya tutup. Kita lihat di transkrip baru. Kita sort. Kamu lihat di sini. Semua yang double N udah berubah menjadi 1N. Oh, oke. Oh, salah, Pak. Betul kok, Pak. N-nya 2. Oh, ya udah, kita rubah lagi aja. Saya copy dulu. Kemudian yang tadi lambangnya ini ya, ada tulisan kayak ada pensilnya. Sekarang saya desain view. Kelihatan di sini dia konsentrasi hanya satu field aja. Sekarang saya ganti Khairun Nisa yang 1. Di sini masih 1, saya tambahin N-nya lagi 1. Oke. Jadi kriterianya Nurul Khairun Nisa N1 nanti akan diupdate menjadi Nurul Khairun Nisa N2. Saya run. Dirubah sebanyak 45 row. Yes. Save boleh. Kita cek di sini transkrip baru. Sekarang kita lihat yang Nurul Khairun Nisa sama semua. Oke. Sekarang misalnya kita lihat sini ada nilai-nilai E. Saya kepingin yang E nggak usah dihitung dong, Pak. Yang E kan sama sekali belum ada angkanya, 0 itu. Ya udah. Jadi kalau E itu kita akan hapus. Gimana caranya? Gampang. Dengan cara yang tadi, transkrip baru, create, query wizard, simple query wizard, transkrip baru, kita modify, kemudian kita pilih yang delete. Kita delete where ketika nilainya E misalnya. Jadi di sini data dengan nilai E akan dihapus. Ininya delete. Saya run. You are about to delete 8 row. Jadi ada 8 row yang akan di delete. Yes. You save. Yes. Kita di sini.
Oke. Jadi nilai yang E udah nggak ada lagi sekarang. Yang ada tinggal D. Gitu. Gampang kan? Seperti tadi saya bilang, banyak proses yang sulit dilakukan di Excel dengan menggunakan Access menjadi jauh lebih mudah. Oke, kira-kira kayak gitu semuanya. Kemudian, apa ini? Kosong. Jadi sekian materi kuliah kita kali ini. Saya sengaja pakai data yang mungkin biasa kamu kenal, karena kamu mahasiswa kamu kenal. Tapi ketika nanti kamu coba-coba, kamu pakai data yang kamu buat di kelompok kamu. Bagaimana rekap yang kamu buat sangat tergantung dari fungsi unit kamunya. Fungsi unit kamunya dan juga fungsi dari unit yang kamu layani. Gitu ya. Jadi sekian dulu materi kuliah kali ini. Walaupun COVID, tetap semangat. Mumpung di bulan Ramadan, tingkatkan ibadah, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.